Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku kelas 8 SMP Queen Alfala, siswa-siswi hebat, siswa-siswi terbaik ya. Baik, semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, kembali lagi di hari Senin kita akan belajar lagi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Namun sebelumnya Ibu akan menyapa kalian terlebih dahulu dengan sapaan PPKN ya. Sapa PPKN atau salam PPKN ya. Jadi nanti kalau Ibu bilang salam Pancasila, kalian jawabnya juga salam Pancasila ya. Oke. Salam Pancasila. Terima kasih. Baik, pada hari ini, minggu ini, Ibu akan melanjutkan materi bab 1 kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang kedudukan, fungsi, dan juga arti dari Pancasila. Nah, sekarang kita masuk di subbab B. Kalau kemarin kita kan masuk di subbab A. Kita masuk di subbab B tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun sebelum kita memulai materi pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca bismillah. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita segera bisa bertatap muka kembali bertemu seperti sedia kala dalam keadaan sehat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, nah kita masuk materi bab 1 subbab B tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Burani akan ajak kalian menganalisis terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk arti pentingnya itu apa aja. Baik. Oke. Globalisasi ya. Globalisasi. Tentu kalian sering mendengar apa itu globalisasi ya. Pasti sering sekali mendengar globalisasi itu apa. Itu sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Ada yang tahu ya, apalagi kalian ini adalah generasi milenial, pasti sudah tahu globalisasi itu apa. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia di berbagai bidang baik informasi, komunikasi maupun interaksi, ya. Jadi contoh real dari adanya globalisasi itu apa? Adanya internet, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya berupa media-media yang memudahkan kita untuk terhubung dengan orang-orang, bukan hanya orang-orang di sekitar kita, bukan orang-orang di negara kita, tetapi di seluruh belahan dunia. Itu yang namanya globalisasi ya. Jadi bisa dengan mudah kita mendapatkan informasi ya, bukan hanya informasi tapi juga kita bisa berkomunikasi dengan apapun dari belahan dunia. Itu namanya globalisasi. Nah, globalisasi ini menimbulkan dua dampak ya, dampak positif dan juga dampak negatif ya. Globalisasi itu apabila kita tanggapi, apabila kita hadapi dengan bijak, maka globalisasi itu akan menimbulkan efek positif bagi kita ya, bagi penggunanya. Namun apabila kita sikapi, apabila kita gunakan dengan tidak bijak ya, asal-asalan, maka akan memberikan dampak negatif ya. Jadi globalisasi itu ada dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Nah, berbagai ancaman, tantangan dan gangguan yang biasa semua negara pasti akan menghadapinya itu apa saja ya. Jadi ketika kita sudah masuk di era globalisasi, itu secara otomatis akan membawa tantangan-tantangan baru bagi sebuah negara, bukan hanya Indonesia tapi semua negara ya. Nah, kita fokus di Indonesia. Nah, tantangannya diantaranya konflik antar wilayah atau daerah. Yang kedua, menurunnya rasa cinta tanah air yang menyebabkan lunturnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, informasi atau budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa akan menyebabkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Ya, jadi kalau misalkan kalian menerima informasi atau mungkin budaya dari negara lain yang tanpa kita saring, tanpa kita sesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat, akhirnya kita gunakan mentah-mentah yang
itulah yang akan menyebabkan nilai-nilai di dalam masyarakat itu menjadi tergeser atau bahkan terganti atau hilang. Ya. Yang keempat, terorisme ya, terorisme yang sangat meresahkan bukan hanya masyarakat Indonesia tetapi dunia. Yang terakhir, peredaran penyalahgunaan narkoba. Nah, itu adalah berbagai ancaman, tantangan dan juga gangguan yang dihadapi ketika sebuah negara itu sudah memulai masuk di era globalisasi. Nah, lalu apa senjata yang tepat untuk menghadapi semua itu, menghadapi tantangan, ancaman dan juga gangguan yang disebabkan oleh arus globalisasi? Ya, apa senjata bangsa Indonesia yang paling kuat dan yang paling efektif? Yaitu apa? Iya, kita punya yang namanya ya ini gambar apa? Ya, ini semua pasti tahu ini gambar apa, sudah kelas 2. Oke, gambar Garuda. Garuda adalah lambang negara Indonesia. Nah, di dalam perisai Garuda ini ada Pancasila. Nah, jadi apa senjata yang paling ampuh dan yang paling tepat untuk menghadapi tantangan gangguan yang disebabkan atau yang dibawa oleh arus globalisasi? Jawabannya adalah Pancasila, dasar negara kita, pondasi kita. Nah, bagaimana kita menggunakan Pancasila sebagai alat atau perisai pelindung negara kita dari efek negatif globalisasi, yaitu dengan cara senantiasa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikannya pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya kita menjiwai kehidupan kita, menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, mendapatkan apapun hal baik budaya asing dan sebagainya, kalau kita senantiasa menggunakan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan, maka kita akan senantiasa menjaga keaslian budaya kita. Kita akan mendapatkan efek positif dari globalisasi tanpa mendapatkan efek negatifnya, seperti itu. Nah, kita masuk ke pokoknya tadi. Lalu apa arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Nah, kita dapat lihat yang pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Nah, apa itu identitas? Identitas itu kalau ibarat manusia berarti nama. Ya, KTP, tempat tinggal. Ya, jati diri apa? Jati diri itu berarti sesuatu yang melekat pada diri kita, sikap kita, hati kita, ya. Nah, berarti bagaimana seseorang yang sudah menggunakan Pancasila itu menjadi sebuah identitas dan jati diri bangsa, maka tidak mudah terbawa arus budaya asing. Kalau jati diri kita itu sudah Pancasila, maka kita akan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nah, tumbuhnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Kalau kita sudah merasa Indonesia adalah jati diri kita, maka secara tidak langsung kita pasti akan mencintainya, rela berkorban untuk Indonesia. Lalu yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial, ya. Pancasila digunakan untuk mengatasi berbagai pertentangan, yaitu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Kita tahu Pancasila itu ada 5 sila, ya, yang nilai-nilai di dalamnya itu mengandung nilai-nilai persatuan, nilai kekeluargaan, nilai gotong royong dan lain sebagainya. Selanjutnya, membentuk negara yang kokoh dan kuat dalam mempertahankan ideologi bangsa di tengah arus ideologi global atau dunia. Jadi Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia yang wajib dan harus kita pertahankan agar apa? Tidak mudah masuknya paham-paham ideologi-ideologi yang tidak jelas, ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Seperti itu. Selanjutnya, memberi arah, tujuan serta pedoman dalam mencapai tujuan bangsa. Yaitu
Tujuan dari negara Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, nah dan lain sebagainya, bisa dibaca di pembukaan UUD 1945. Kemudian sebagai pedoman untuk memecahkan masalah bangsa dan negara ya, ini berani ibu salah ya ngetiknya, di bidang politik ini maksudnya politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Jadi Pancasila itu dijadikan pedoman untuk memecahkan masalah di berbagai bidang ya. Nah ini oke, sesuai dengan sila, seperti sila Pancasila yang kelima ya, kesadaran prinsip kekeluargaan dan gotong royong sesuai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya di bidang ekonomi, contoh kekeluargaan bangsa Indonesia itu apa? Membentuk koperasi sebagai usaha untuk menyejahterakan kehidupan rakyat secara bersama-sama atau gotong royong. Nah, yang terakhir sarana pemersatu bangsa. Ya, mengapa Pancasila itu tercantum di dalam lambang negara kita, yaitu burung Garuda yang kakinya mencengkram, semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi Pancasila dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa karena kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki beraneka ragam budaya, bahasa, adat, dan lain sebagainya. Baik, demikian materi pada pagi hari ini, bab 1 subbab B, yaitu tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, semoga materi ini bisa bermanfaat, bisa didalami walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik, dan apabila ada pertanyaan bisa WA ibu secara pribadi. Oke. Demikian, mari bersama-sama membaca hamdalah. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.